Bis? Saya Dinda Pratiwi. Saya Naswi Askialisa Sunika. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai analisis sistem penerimaan kas yang digunakan oleh kedua UMKM laundry, yaitu Savan Laundry dan Dora Laundry, terkait pencatatan penerimaan kas baru. Jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada Laundry Savon dan Laundry Dora. Laundry Savon menggunakan metode pencatatan manual, sedangkan Laundry Dora menggunakan metode pencatatan mobile printer. Laundry Savon berlokasi di Jalan Pimpinan 121 Kecamatan Medan Perjuangan, dan Laundry Dora berlokasi di Jalan Tuamang nomor 215B Kecamatan Medan Tembung. Penelitian ini dilakukan pada Sabtu 6 Januari 2024. B. Teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara owner Laundry Savon dan Laundry Dora. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan akuntansi, mendapatkan tugas untuk interview beberapa UMKM terkait penerimaan kasnya. Jadi saya dan kelompok saya izin untuk bertanya-tanya mengenai sistem penerimaan kas Bapak. Ya. Bagaimana cara pencatatan penerimaan kas yang Bapak lakukan? Ya, cara penerimaan kas yang saya dapatkan, pertama saya begitu masuk pelanggan, dikerjai kerjaannya, masukkan uang, dicatat dalam pembukuan harian, nanti mingguan, baru diakumulatifkan bulanan. Berapa satu bulan biaya ini kas ya? Iya, Pak. Biaya operasional dengan biaya pengeluaran, saya harus balance, harus sesuaikan, harus ada profit. Berarti Bapak mencatatnya itu masih pencatatan manual lah ya? Iya, pencatatan manual hari per hari, per minggu, baru Per bulan. per bulan itu totalnya berapa, omsetnya berapa, biaya operasional saya berapa, baik listrik, air, itu kan masuk kas ya kan, air dengan gaji karyawan berapa, pemasukannya berapa, itu. Jadi Bapak ini kan selaku ownernya ya Pak? Iya. Pemiliknya. Jadi pencatatan kas dari penerimaan pelanggan itu langsung ke Bapak gitu? Iya, Bukan betul. melalui karyawannya? Nggak ada karyawan, menyangkut semua di sini karyawan. Owner kebetulan merangkup semua pekerjaan di sini. Pengarsipannya ini kan laundry kan ya Pak? Jadi biasa kan ditulis di Buku. truknya ini, ya berarti ada satu bon sama Bapak penyimpanan, sama satu lagi untuk pelanggan sebagai bukti pembayaran gitu ya Pak? Ya, kita di sini ada 3 bon. Bon yang dalam arti kata setiap pemasukan kita catat berapa jumlah kilonya, baru berapa jumlah rupiahnya. Setelah ditotal, deal kerjasamanya, Bapak kasih yang putih untuk saya, yang merah untuk konsumen, yang kuning arsip saya, ada 3. Jadi Pak, menurut Bapak ada tidak kelemahan dari sistem pencatatan yang Bapak lakukan secara manual ini? Ada, kelemahannya ada. Kadang-kadang kita lupa mencatatnya, kita nggak tahu, tidak sesuai dengan buku pemasukan, berapa pengeluaran, tidak sesuai. Nah, sebenarnya kita harus jeli. Cara penerimaan kasnya, kita menginput data pelanggan dan mereka itu mau fasilitas apa, misalnya mau cuci aja, mau dengan kering atau lipat atau setrika. Nah, itu direkapnya itu per hari, oke. Yang menerima uang dari pelanggan itu ada pekerja, kadang owner, tergantung. Kalau pekerjanya lagi ke belakang, kalau pas saya di depan ya saya yang terima sendiri. Pekerja penyesuaian pendapatan. Penyesuaian pendapatan itu langsung dari sistem, kita nggak ada perharinya, itu dari sistem, kita nggak ada ngeliat-ngeliat lagi, pokoknya input penjualan, pembelian, kita beli apa aja, udah gitu aja. Kalau misalnya pelanggan ada ngasih duit itu langsung by sistem Langsung by sistem, kita ada langsung taruh sistem, udah kita nggak mau tahu, yang penting begitu setoran, sistem dengan uang cash itu harus sama. Penerimaan kas rutin, penerimaan ya udah dari sistem aja, kita nggak ada pembukuan apapun lagi. Penjualan tunai nggak ada. Biasanya kalau ada transfer pun langsung transfer ke rekening aja ada. Pembahasan selanjutnya sistem pencatatan penerimaan kas dari kedua UMKM. Yang pertama ada Laundry Savon yang mencatat secara manual. Cara penerimaan kas dari pelanggan. Yang pertama, menerima pesanan pelanggan
Yang kedua, membuat faktur atas pesanan tersebut yang terdiri dari 3 jenis faktur yang berwarna putih untuk tanda pesanan, pink untuk pelanggan, dan kuning untuk arsip pribadi. Yang ketiga, menerima uang pembayaran dari pelanggan setelah menyelesaikan pesanan pelanggan. Yang keempat, melakukan pencatatan atas pesanan tersebut pada buku kas. Yang kedua ada Laundry Dora yang mencatat dengan sistem mobile printer. Cara penerimaan kas dari pelanggan. Yang pertama, menerima pesanan pelanggan. Yang kedua, menginput ke dalam sistem berupa mobile printer atas jenis jasa apa yang diminta pelanggan. Yang ketiga, ada mobile printer melakukan printing atas pesanan tersebut yang nantinya dijadikan bukti pembayaran untuk konsumen. Yang keempat, sistem berupa aplikasi secara otomatis melakukan rekapitulasi atas pesanan-pesanan yang telah diinput. Yang terakhir, yang kelima, menerima kas dari pelanggan sesuai dengan struk yang telah dikeluarkan oleh sistem. Berikut merupakan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Savon Laundry yang menggunakan pencatatan kas secara manual. Yang pertama, kami menanyakan bagaimana cara pencatatan penerimaan kas. Pencatatan secara manual, setelah menerima uang dari pelanggan, dibuat faktur yang selanjutnya ditulis ke dalam buku kas. Pertanyaan kedua, pendapatan kas dari pelanggan direkap per hari, per minggu, atau per bulan. Pendapatan kas dari pelanggan diakumulasi per hari, per minggu, dan per bulan untuk melihat profit setiap bulannya. Pertanyaan ketiga, penerimaan uang dilakukan oleh owner atau pekerja. Terkait dengan segala jenis penerimaan dan pengeluaran kas, langsung dipegang dan diurus oleh owner itu sendiri. Dan pertanyaan keempat, apakah ada pembuatan laporan penerimaan kas rutinnya? Penerimaan kas dicatat secara rutin di buku kas per harinya, kemudian di akhir periode setiap bulannya dilakukan penyesuaian. Pertanyaan kelima, apakah ada membuat laporan penjualan tunai? Laporan penjualan tunai dibuat langsung oleh owner itu sendiri, menggunakan 3 jenis faktur yang didesain untuk owner, pelanggan, dan sebagai tanda pesanan. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan keenam, apakah ada kelemahan dari sistem pencatatan yang dilakukan? Ada, karena menggunakan metode pencatatan manual, maka dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Jadi kelemahannya sering terletak apabila owner lupa untuk mencatat dan mencatatnya ke dalam buku kas. Selanjutnya, sebuah wawancara yang telah kami lakukan kepada UMKM Dora Laundry yang melakukan pencatatan penerimaan kas melalui sistem yaitu mobile printer. 1. Cara pencatatan penerimaan kas. Pencatatan secara sistem dengan menggunakan mobile printer untuk mencetak hasil penjualan yang dapat dioperasikan menggunakan perangkat mobile yaitu handphone milik owner pribadi. Jadi hasil penerimaan kas dapat dilihat owner melakukan smartphone setelah menerima uang dari pelanggan. 2. Pendapatan kas dari pelanggan direkap per hari, per minggu, atau bulanan. Perekapan dilakukan setiap harinya oleh owner untuk melihat jumlah kas yang diterima harus sama dengan yang ada di dalam sistem. 3. Penerimaan uang dilakukan oleh owner atau pekerja. Terkait segala jenis penerimaan dan pengeluaran kas dipegang oleh owner dan karyawan. Dalam hal ini, karyawan juga memiliki akses untuk menginput ke dalam sistem yang nantinya owner melakukan penyesuaian terhadap kas dan sistem. Keempat, menurut narasumber, apakah lebih efisien menggunakan sistem daripada pencatatan manual? Lebih efisien menggunakan sistem untuk menghindari kecurangan pada jumlah pendapatan. 5. Apakah ada pembuatan laporan penerimaan kas rutinnya? Tidak ada karena seluruh pencatatan transaksi dilakukan oleh sistem. 6. Apakah ada kelemahan dari sistem pencatatan yang dilakukan? Ada, apabila sistem mengalami gangguan, beberapa pekerjaan terkait pencatatan kas menjadi terhambat karena tidak memiliki persiapan untuk melakukan pencatatan secara manual. Flowchart penerimaan kas oleh UMKM Savon Laundry dilakukan oleh 4 komponen. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua itu ada kasir, dan yang ketiga dan keempat itu adalah owner.
Jadi setelah pelanggan melakukan pembayaran, uang akan diterima oleh kasir. Dalam hal ini kasir secara penuh dikelola oleh owner. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu owner akan melakukan pencatatan laporan penjualan ke dalam buku kasnya setiap harinya setelah melakukan transaksi penerimaan kas. Dan kemudian itu komponen yang terakhir itu adalah owner untuk melakukan evaluasi terhadap laporan penjualan tunai setiap bulannya yang dilakukan oleh pemilik usaha Savon Laundry untuk melihat apakah uang yang diterima sama dengan uang yang ada di dalam buku kas. Flowchart penerimaan kas yang dilakukan oleh UMKM Dora Laundry juga melibatkan 4 komponen. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua itu ada kasir, yang ketiga itu ada sistem, dan yang terakhir itu ada owner. Yang pertama adalah pelanggan. Setelah menerima uang dari pelanggan secara tunai, selanjutnya uang diterima oleh komponen yang kedua yaitu kasir. Kasir dalam hal ini meliputi owner dan juga karyawan. Kemudian melakukan pencatatan laporan penjualan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dan yang terakhir itu ada evaluasi laporan penjualan tunai setiap hari, mingguan, dan bulanan yang dilakukan oleh pemilik usaha Dora Laundry atau owner dengan cara melihat hasil penjualan dan hasil penerimaan kas yang telah dilakukan oleh sistem mobile printing melalui smartphone berupa aplikasi yang langsung terhubung dengan handphone owner untuk melihat apakah jumlah kas yang ada di dalam sistemnya sama dengan jumlah kas yang diterima oleh owner, baik berupa tunai maupun non-tunai yang melalui rekening bank. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki 5 komponen. Yang pertama itu ada people atau orang, yang kedua itu ada prosedur, yang ketiga itu ada data, yang keempat itu ada software, dan yang kelima itu ada teknologi infrastruktur. Kesimpulan mengenai komponen sistem informasi yang pertama itu oleh UMKM Savon Laundry yang melakukan pencatatan penerimaan kasnya secara manual. Jadi yang pertama itu ada people atau orang yang menggunakan atau terkait langsung dengan sistem pencatatan penerimaan kas itu adalah ownernya sendiri. Jadi ownernya sendiri yang memiliki hak untuk melakukan pencatatan terhadap penerimaan kas. Terus yang kedua itu ada prosedur. Yang pertama itu setelah menerima pesanan dari pelanggan, pihak ownernya sendiri itu melakukan pencatatan menggunakan faktur sebagai tanda bukti pembayaran atau penerimaan pesanan. Yang pertama itu ada faktur yang berwarna pink, ada faktur yang berwarna putih, dan ada faktur yang berwarna kuning. Kemudian setelah pesanan selesai, maka pihak ownernya itu menerima uang dari konsumennya. Setelah menerima uang dari konsumennya, baru ownernya mencatatkan pendapatannya secara harian ke dalam buku kas yang telah digunakannya seperti sebelumnya, dan kemudian dilakukan rekapitulasi setiap bulannya. Terus yang ketiga itu ada data. Data yang digunakan dalam pencatatan penerimaan kas ini itu terdapat di dalam faktur atau struk yang telah diberikan owner sebelumnya, yaitu terkait mengenai jenis jasa apa yang digunakan oleh konsumen atau yang diinginkan oleh konsumen. Dapat berupa cuci kering, atau setrika saja. Terus yang keempat itu ada software. Karena Savon Laundry mencatat pencatatan penerimaan kasnya secara manual, maka ia tidak menggunakan software apapun dalam hal ini. Terus yang terakhir itu ada teknologi infrastruktur atau perangkat keras, juga tidak menggunakan perangkat keras apapun pada UMKM Savon Laundry ini karena dia melakukan pencatatannya secara manual. Yang kedua itu ada UMKM Dora Laundry yang melakukan pencatatan penerimaan kasnya melalui sistem. Yang pertama itu komponen people atau orang yang menggunakannya. Itu sistemnya itu bisa dapat diakses oleh ownernya sendiri ataupun karyawannya. Jadi karyawannya juga bisa mengakses. Nanti ownernya akan melakukan rekap pendapatannya apakah sesuai dengan yang di sistem atau tidak. Terus yang kedua itu ada prosedur. Prosedurnya sama seperti Savon Laundry, hanya saja pencatatannya itu dilakukan oleh sistem. Jadi setelah menerima kas dari pelanggan, maka sistem yang akan langsung melakukan pencatatannya yang nantinya itu akan terhubung langsung ke handphonenya owner. Terus yang ketiga itu ada data. Datanya itu juga sudah ada di dalam sistem mengenai jenis jasa apa yang digunakan oleh pelanggan atau yang diinginkan oleh pelanggan.
Terus yang keempat itu ada software atau perangkat lunak. Yang digunakan itu adalah aplikasi yang terhubung langsung dengan mobile printernya, dengan printer struknya. Jadi printernya ini menghubungkan ke handphonenya owner. Disitulah ada semua sistem-sistem yang terkait mengenai penerimaan kasnya atau jenis jasa apa yang digunakan oleh pelanggannya. Terus yang kelima itu teknologi infrastruktur atau perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan adalah printer yang nantinya akan mengeluarkan bukti pembayaran oleh pelanggan berupa struk. Kesimpulan yang terakhir mengenai kelemahan dari setiap sistem yang dimiliki oleh UMKM. Yang pertama itu UMKM Savon Laundry yang melakukan pencatatan penerimaan kasnya secara manual yang memiliki kelemahan karena pencatatan yang dilakukan secara manual oleh manusia atau oleh ownernya langsung, maka ada waktu di mana ownernya itu lupa melakukan pencatatan, maka kas yang diterima itu tidak sama dengan pencatatan yang dilakukan di buku kas. Yang kedua itu ada dari Dora Laundry. Kelemahannya karena ia menggunakan sistem, suatu saat itu sistemnya itu bisa mengalami gangguan. Nah, apabila sistemnya mengalami gangguan, maka Dora Laundry ini tidak memiliki persiapan apapun terkait mengenai pencatatan secara manual. Jadi beberapa pekerjaan itu tertunda atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi setiap pencatatan melalui sistem atau manual itu memiliki kelemahannya masing-masing. Hanya saja diserahkan kembali kepada ownernya ingin memilih kelemahan yang lebih minimum mana dari kedua sistem tersebut.